Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati dan yang kami kasihi Ibu Pendeta Yuyun dan juga rombongan yang hadir pada saat hari ini. Yang kami kasihi dan hormati Bapak Ibu Saudara Jemaat HKBP Cimanggis yang sudah hadir dalam ibadah pagi hari ini. Juga tak kalah istimewa bagi Bapak Ibu Saudara kami yang datang dari Paduan Suara Talenta Jakarta yang hari ini beribadah bersama-sama dengan kita. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di ruangan ini sebagai bagian dari rangkaian Pesta Gotilon atau Pesta Panen dan Pesta Tahun Profesional dalam Penata Layanan HKBP Cimanggis. Seperti yang kita semua sudah ketahui, pada hari ini tibalah giliran para halado atau majelis gereja untuk menampilkan kreativitasnya bagi kita semua sebagai tanda dukungan dari seluruh para halado atas perayaan Pesta Gotilon ini. Maka kami sangat berharap juga partisipasi dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk turut mensukseskan Pesta Gotilon ini lewat penampilan para halado yang akan kita saksikan hari ini. Hendaklah kita bersama-sama untuk memberikan yang terbaik hanya demi kemuliaan Tuhan Allah kita. Akhirnya tanpa berlama-lama saya mau mengatakan jalan-jalan ke kota Depok, mampir sebentar di HKBP Cimanggis. Penampilan para halado marilah tengok sambil nyawer berbaris-baris. Musik.
Terima kasih kepada tim Parhalado atau Majelis Resort HKBP Cimanggis. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta semua hadirin, terutama tamu kami yang sudah memberikan sumbangan ataupun dana buat keperluan pembangunan di gereja HKBP Cimanggis, termasuk seperti yang ada di depan kita. Tuhanlah yang memberikan jawaban kepada Bapak dan Ibu. Tuhanlah yang memberkati apa yang sudah disumbangkan oleh Bapak dan Ibu. Terima kasih. Salam. Cek. Kristus. Sebentar kita akan mulai ibadah kita. Akan tetapi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sebentar di dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Amin. Mari kita siapkan buku nyanyian kita, buku nyanyian Rohari HKBP nomor 587 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bergema menyanyikan kemuliaan namanya, dengan segenap hatimu menyanyikan namanya. Tiap hari, tiap malam, jangan melupakannya. Mazmur dan puji-pujian nyanyikanlah baginya, dengan musik yang indah muliakanlah namanya. Bergema
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami memang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Yesus Tuhanku, Engkau ku sembah, segenap diriku, milikmu jua. Ku tidak mau jauh darimu Tuhan, semua berbahagia di surga Bapa. Titah Tuhan atau Taurat pada ibadah kita di pagi hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian titah Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 432.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, bahkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistol pada ibadah kita di pagi hari ini sebagai pendahuluan dari khotbah terambil dari Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14, kita baca secara responsorial. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari,
Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selamanya. Demikian, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 185.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan dengar lagu pujian dari Ina Kamis.
Kita lanjutkan, kita dengar lagu pujian paduan suara talenta.
kita akan mendengarkan dan ikuti warta jemaat kita pada ibadah pagi ini. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 15 Oktober 2023. Nomor 1, nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu ke-19 setelah Trinitatis. Topik minggu, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Nomor 2, kelompok KOR di hari Minggu 22 Oktober 2023. Di pukul 7.30 yang mengisi KOR Ina Kamis, Lansia, Ama Huria, Ina Esther. Di pukul 10 Ina Hana, Ina Deborah, Ama Jeriko, Ama Salom, Remaja. Di pukul 15 NHKBP. Nomor 3, kebaktian sektor. Di hari Selasa 17 Oktober 2023 di sektor Nazaret off. Di sektor Judea, keluarga B Sihombing Borsinaga, alamat Jalan Gotong Royong. Di sektor Bethlehem, di keluarga M Panggabean Boru Sihotang, alamat perumahan GDC. Di sektor Efesus off. Di sektor Galatia, keluarga S. Sihombing Borugultum, alamat Jalan Dongkal. Di sektor Filipi, keluarga ML Tobing Borusianipar, alamat Aula Gereja. Di hari Rabu 18 Oktober 2023, di sektor Sion, keluarga Agultum Boruhutagaol, alamat Jalan Jabel Raya, RT 1 RW 8 Bakti Abri. Di sektor Betania Roma Korintus off. Di sektor Kolose, keluarga J Simangusong Boru Silitonga, alamat Gang Masjid. Di sektor kanan, di bagas keluarga J Pak Pahan Boru Sinaga, alamat Perum BCI 2 Tapos. Nomor 4, ibadah Minggu pukul 7.30 UIP. Ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 22 Oktober 2023 kita memakai bahasa Batak. Nomor 5, amplop diakoni sosial. Di minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan amplop diakoni sosial. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. Nomor 6, jadwal kreativitas dalam kegiatan Pesta Gotilon dan tahun profesionalisme dalam penata layanan. Di minggu hari ini di kebaktian pukul 7.30 dan pukul 10, yaitu kreativitas dari Parhalado atau majelis, dan di ibadah hari Minggu 22 Oktober 2023 di ibadah pukul 7.30 penampilan dari kategorial lansia, dan ibadah pukul 10 WIB yaitu penampilan dari panitia. 7. Pertukaran mimbar PGIS. Di minggu hari ini diadakan pertukaran pelayan mimbar PGIS di gereja kita. Di kebaktian pukul 7.30 WIB dipimpin oleh Ibu Pendeta Yuyu Normalia Majia, STH dari Gereja Kristen Pasundan atau GKP, dan Amang Pendeta Immanuel Panjaitan MTH melayani Gereja Kristen Pasundan GKP di kebaktian pukul 9 WIB. Nomor 8, paduan suara talenta Jakarta. Di ibadah Minggu pukul 7.30 WIB hari ini kita beribadah bersama dengan paduan suara talenta Jakarta, dan juga akan mengisi KOR di acara kebaktian hari ini yang telah kita dengar tadi yang disuarakan paduan suara talenta. Nomor 9, rapat pendeta Hatopan HKBP. Di hari Senin sampai dengan Jumat 16 sampai 20 Oktober 2023 diadakan HKBP rapat pendeta Hatopan
bertempat di Jetun Silangit Siborong-borong, yaitu diikuti oleh seluruh pendeta HKBP, pendeta Immanuel Panjaitan MTH, dan pendeta Esron Tapubulun MTH pergi mengikuti rapat tersebut. Mari kita doakan agar acara berjalan dengan baik. 10. Baptisan darurat. Di hari Kamis 12 Oktober 2023 dilaksanakan baptisan darurat kepada satu orang anak, yaitu Yehezkiel Siburian, anak dari keluarga N. Siburian Boru Silitonga dari sektor Bethlehem. Nomor 11, Panitia Natal Umum HKBP Cimanggis 2023. Panitia Natal Umum HKBP Cimanggis tahun 2023 diserahkan kepada sektor Galatia dan sektor Roma. Berikut nama-nama dari panitia antara lain: Penasehat Pendeta I Panjaitan MTH, Pendeta E B Tapubolon MTH, Ketua M Nainggolan Boru Manurung, Wakil Ketua L Togatoro Boru Siregar, Sekretaris 1 TM Siagian Boru Tarigan, Sekretaris 2 Nyonya Sinaga Boru Raja Guguk, Bendahara Nyonya Siagian Boru Simbolon. Seksi Dana Nyonya Silaban Boru Purba, Nyonya Siagian Boru Tarigan. Seksi Acara Situa Boru Raja Guguk sebagai koordinator, calon Situa Boru Tapubolon Nyonya calon Situa Siagian Boru Tabunan, Nyonya Sibarani Boru Sitorus. MC Situa Boru Raja Guguk Ina L Togatoro Boru Siregar Ama. Seksi Konsumsi Nyonya Togatoro Boru Siregar Koordinator, Nyonya Nanggolan Boru Manurung, Nyonya Hutagalung Boru Simorakir, Nyonya Sitohang Boru Manalu, Nyonya Tambunan Boru Purba. Seksi Perlengkapan Dekorasi Keamanan 1 UR Siagian Boru Simbolon Koordinator, B Sihombing Boru Sitorus, L Sidauruk Boru Matanari, M Situmorang Boru Hasugian, S Sihombing Boru Gultom, B Lubanggaol Boru Siregar. Seksi Dokumentasi JT Purba Boru Manulang Koordinator, R Tarihoran Boru Simanuk Kalit, A Silaban Boru Purba. Penerima tamu Nyonya Sinaga Boru Raja Guguk, Nyonya Situa Hasugian Boru Simarmata, Nyonya Purba Boru Manulang. Naposo Sani Siagian, Hani Siagian. 12 Amplop Resort. Di hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 kita mengumpulkan persembahan amplop resort. 13 Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga satu orang anak, yaitu Yehezkiel Siburian, lahir 1 Oktober 2023, meninggal 12 Oktober 2023, tutup usia 12 hari, anak dari keluarga N Siburian Boru Silitonga dari sektor Bethlehem. Kita doakan supaya keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan cepat terhibur. 14 Persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Oktober 2023, dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke perhalado sektornya masing-masing. 15 Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 8 Oktober 2023 sebanyak 927 orang. 16 Jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 43 orang, ulang tahun pernikahan 4 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan
selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode 9 sampai dengan 15 Oktober 2023. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 17. Iuran diakoni sosial Huria. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 5 kepala keluarga sebanyak Rp925.000. 18 persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini 10 kepala keluarga sebanyak Rp3.020.000. 19 tok-tok ripe ke pembangunan. Jemaat yang memberikan tok-tok ripe untuk pembangunan minggu ini 3 kepala keluarga sebanyak Rp450.000. 20 keuangan gereja. Huria Rp15.932.750. Pembangunan Rp5.045.000. Sentralisasi atau pusat Rp9.622.250. Total keseluruhan Rp30.600.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita akan mendengarkan lagu pujian dari Koor Ama Jericho.
dilanjutkan dengan lagu pujian dari Ama Salum.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 518 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. hanya musik. Sinar kasih Tuhan Yesus menerang
Umat Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah dan puja Engkau di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu untuk segala cinta yang boleh kami terima, yang Engkau berikan kepada kami dengan limpahnya. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami boleh bersama beribadah, menaikkan puji-pujian kepadamu, mempersembahkan diri, dan juga mendengar sabda Tuhan. Kami memohon di dalam Kristus Yesus, kiranya Engkau berkenan bersabda ya Bapa, mengajar kami hidup menurut kehendak-Mu. Dan kiranya Roh Kudus membimbing kami semua, agar kami dapat memahami firman Tuhan dengan benar, dan kami dimampukan juga untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Karena kami rindu kami boleh hidup sebagaimana layaknya seorang Kristen sejati. Pakailah hamba-Mu untuk berkata menurut kehendak-Mu Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang Kristus kasihi, pembacaan Alkitab di dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Injil menurut Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah pembacaan Alkitab. Tentu yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar serta memeliharanya di dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Tuhan. Horas, seorang kawan saya, orang Batak juga, mengatakan Horas itu juga singkatan, selain dari kata kurang lebih sepadan dengan shalom. Betul ya? Kalau suami saya Yahowu, dia mengatakannya begitu. Horas itu singkatan.
hanya oleh rahmat Allah semata. Jadi karena hanya rahmat Allah semata, kita semua bisa hadir di sini. Amin. Iya. Hanya karena rahmat Allah semata dari Jakarta jauh-jauh datang kan untuk menaikkan pujian. Hanya karena oleh Allah, rahmat Allah semata sehingga paduan suara boleh dinyanyikan. Karena kalau tidak bisa falas, bisa keselak dan bisa batuk-batuk. Tapi karena rahmat Allah sehingga kita semua bisa menikmati pujian yang diberikan kepada Tuhan tetapi memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini mungkin kali ke kurang lebih 4 atau 5 kali ya, saya lupa melayani di HKBP. Saya ingin perkenalkan lebih dulu. Saya berasal dari Gereja Kristen Pasundan, bukan gereja suku, tetapi gereja wilayah. Sehingga kalau mau cari GKP, Gereja Kristen Pasundan, Bapak Ibu Saudara mau cari di Tanah Batak enggak akan ketemu. Di Papua nggak bakal. Mau pergi ke Australia, mau pergi ke Jerman, tidak juga akan jumpa. Kenapa? Karena hanya ada di Jawa bagian barat. Dan itu berarti cuma 3 provinsi, Jawa Barat, DKI, dan Banten. Hanya itu. Jadi tidak heran kalau jumlahnya juga tidak banyak anggota jemaatnya. Hanya sekitar, kalau dibanding dengan HKBP ya hanya 32.000 kurang lebih orang jemaat, anggota jemaat ya. Kalau saya dengarkan di jemaat ini saja sudah 2.200-an lebih anggota jemaat. Dan saya bertanya-tanya, ini seperberapanya yang hadir? Mudah-mudahan di nanti siang, di nanti sore begitu ya, lengkaplah 2.250-nya. Nah, hal yang menarik dari HKBP adalah penampilan anggota jemaat yang datang berkebaktian. Itu ketika saya pertama kali berkebaktian, saya memimpin kebaktian di salah satu HKBP di Jakarta. Saya tidak akan sebut jemaat mana, nanti saya endorse. Yang saya terbengong-bengong karena tidak terbiasa gitu ya, tidak terbiasa dengan suasananya. Ibu-ibu itu semua pakai kebaya. Itu tahun 2000-an awal. Pakai kebaya. Kalau sekarang saya lihat sudah macam-macam ya. Ada yang kebaya, ada yang pakai rok panjang begitu ya, atau rok yang selutut begitu kan. Tapi pada waktu itu kebaya, lalu bajunya pasti brokat. Lalu rambutnya rata-rata disanggul ya. Lalu bapak-bapaknya bagaimana? Rata-rata pakai jas. Luar biasa. Lalu saya bertanya kepada salah satu sintua, ini tiap minggu begini? Iya Bu. Wah hebat banget, kayak pergi ke pesta. Lah iya Bu, kan pergi kebaktian, berjumpa dengan Tuhan itu merupakan pesta. Makanya kalau orang Batak kebaktian pasti heboh, katanya begitu. Penampilannya heboh. Waduh, saya bilang, saya merasa langsung minder karena penampilan saya rasanya saya sederhana saja begitu ya. Tidak seperti pergi ke pesta memang, tapi setidaknya cukup rapih lah begitu. Tapi itulah ciri khas ya, yang saya lihat masih ada juga di jemaat ini walaupun sudah modifikasi. Yang pakai jas, ada yang pakai jas 1-2 ya. Masih yang lain pakai batik karena pakaian nasional. Dan ya udara Depok atau Jakarta tahun ini berapa derajat lebih tinggi daripada waktu saya 2000-an awal di Jakarta. Jadi ya dimaklumlah ya. Tapi yang penting saya bilang, yang penting apakah antara pakaian dengan hati sama mewahnya? Kan itu persoalan. Ketika kita berpakaian mewah tapi hatinya tidak mewah, hatinya rendah. Ketika kita berpakaian tampaknya bersih, tapi hati kotor. Begitu kita jumpa sama si A, aku tahu dia yang selingkuh kemarin itu kan. Aku tahu dia yang gak pernah bayar utangnya. Aku tahu dia itu yang kemarin saudaranya itu kan terlibat korupsi. Lalu mulailah kita melihat dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas, kanan kiri, pusing sudah gitu ya. Di mana
Bagaimana hati kita ketika kita berkebaktian kalau seperti itu? Tampak kudus tapi hati kudis. Pergi gereja kudus tapi tidak dibawa, hati ditinggalkan di rumah, sehingga yang dibawa hati iblis. Lalu untuk apa kita datang sama Tuhan? Apakah Tuhan berkenan? Nah, pembacaan kita ini perumpamaan yang Yesus mau sampaikan sebenarnya untuk menohok para imam dan orang Farisi. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya, ayat 45 katakan, ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Jadi Yesus tahu persis apa yang ada dalam pikiran mereka, sama seperti Tuhan tahu persis apa yang ada dalam pikiran kita saat ini. Dan dia menelisik itu. Tetapi Yesus dalam kelembutannya, dia tidak serang langsung apa yang menjadi persoalan orang-orang Farisi ini. Dia pakai perumpamaan. Saya membayangkan ya Yesus sambil santai begitu ya. Mungkin gaya-gayanya kalem gitu. Yesus bilang, nih dengar ya. Kalau kau mau tahu hal kerajaan sorga dan kau berpikir kau semua ini adalah orang-orang yang mungkin sudah pasti memiliki kerajaan sorga, aku punya perumpamaan. Lalu dia mulai menyampaikan perumpamaan itu, bahwa kerajaan sorga itu seperti orang-orang yang diundang oleh rajanya untuk datang ikut dalam perkawinan anaknya. Ini coba Bapak Ibu Saudara bayangkan. Siapa sih kita? Siapa sih kita sehingga satu hari ya anaknya Pak Jokowi udah habis ya. Ini misalnya sebelumnya ketika Kaisang menikah, lalu kita diundang. Undangannya diberikan oleh ajudannya, hambanya kan, ajudannya dibawa ke rumah kita. Sintua M. Tobing, betul ya Pak? Diundang untuk hadir dalam perkawinan anak saya yang bungsu, Kaisang Pangarep. Saya yakin begitu lihat tanggalnya, tanggal 25, waduh, saya ada meeting tanggal 25, cancel, betul nggak? Lah bodoh lah, kita bukan siapa-siapa, ya kan? Kenal pun enggak. Tiba-tiba presiden entah angin dari mana mengirim surat undangan melalui ajudannya, lalu sampaikan, ini surat undangan, mohon hadir ya. Saya yakin kalau saya sih saya tinggalin. Pekerjaan saya semuanya saya tinggalkan. Pelayanan mungkin di schedule ulang. Saya bilang, ini dapat undangan nih, kita dapat undangan nih. Siapa yang mau dampingi? Semua penatua langsung naik tangannya gitu. Jemaat juga, saya, mungkin seperti itu gitu ya. Kenapa? Ya kita siapa gitu kan. Tapi kan yang mengerikan dalam pembacaan kita, ketika surat undangan itu diberikan, ketika undangan itu diberikan, apa reaksi orang-orang, rakyatnya itu? Gak datang. Jadi jangan bayangkan pernikahannya seperti orang Indonesia. Indonesia kan minimalis, 1 hari selesai. Kecuali yang banyak duit, lalu bisa berhari-hari ya, dangdutan lah, apalah segala macam. Tapi biasanya itu di kampung ya. Tapi kalau di kota kita, untuk dana 1 kali perkawinan aja sudah makan 500 juta. Bener gak? Nah apalagi kalau harus berjuta-juta lagi keluar 1 M. Waduh, uang dari mana? Jual tanah lah, segala macam dijual. Kalau perlu pinjam-pinjam gitu ya, selesai menikah kere kita semua. Nah itu yang membuat heran bahwa selama 1-2 hari orang-orang itu tidak datang. Raja terbingung-bingung, ini kemana orang-orang ini? Rakyatku ini kemana? Coba kamu pergi lagi, coba kamu ingatkan mereka. Ini masih ada beberapa hari, undang lagi. Hamba-hambanya itu pergi, ngundang lagi. Didengar, kagak. Dicuekin, emang enak, dicuekin. Mereka cuek, kenapa? Sibuk dengan pekerjaannya. Lagi sibuk gitu. Waduh, saya terheran-heran kalau ada orang yang seperti itu gitu ya.
tidak menghargai bahwa itu berasal dari raja, itu rajanya loh gitu. Tapi mereka cuek, nggak peduli. Diundang itu kan berarti dipilih ya kan? Diundang itu berarti dipilih, dari sekian banyak semua diundang, tetapi inilah orang-orang yang dipilih. Cuma merekanya tidak mau. Bahkan yang mengerikan apa? Ada orang yang kayaknya gerah untuk diundang. Apa yang mereka lakukan? Mereka bunuh ajudan-ajudannya atau hamba-hambanya sang raja. Ini kan gak masuk di akal. Tapi itulah dia. Mungkin karena mereka berpikir, ntar juga masih ada lah undangannya. Nanti juga begini, nanti juga begitu, tenang aja. Raja baik dan seterusnya. Oke. Dan raja kecewa tentu. Lalu apakah kemudian pernikahannya bubarkan saja, batalkan saja? Tidak. Jalan terus. Ini nggak mau, itu nggak mau, ini malah ngebunuh, oke. Pasti ada perhitungan di belakang. Tapi lalu dia bilang kepada hamba-hambanya, udah undang aja orang-orang di jalan siapa aja lah. Ya sudah diundang. Entahkah dia seorang perampok, entah dia seorang pengusaha, entahkah dia seorang imam, atau entahkah dia seorang anak jalanan, semua diundang, semua. Dan mereka datang. Yang tidak masuk pilihan, justru mereka kemudian dibawa masuk. Dan mereka semua datang. Nah, kalau kita membayangkan, apakah bisa saudara dan saya pergi diundang? Ini baru kemarin gereja suami saya, karena gereja kami berbeda ya. Gereja suami saya itu Angolua Masehi Indonesia Nias, gereja Nias. Itu adanya di Pondok Gede. Baru mengadakan ibadah khusus untuk penggalangan dana juga. Dan di sana menteri datang, Menteri Yasona Lauli datang. Itu ketika suami saya, karena sama-sama pendeta ya, dia bersama dengan majelis datang ke sana. Itu sudah ada protokolernya. Kalau mau ketemu menteri, tidak boleh pakai sandal jepit, pakai sandal pun nggak boleh. Baju itu harus celana bahan, bajunya batik, nggak boleh kemeja. Coba bayangkan. Jadi orang mau ketemu itu kan harus ada aturannya, protokolernya. Itu juga sama. Nah, betapa herannya sang raja ketika dia masuk ke dalam ruangan seperti ini ya, ballroom, kemudian dia melihat semua datang, hatinya senang. Wes, ini orang-orang yang diundang, mereka datang. Tapi dia terbengong-bengong. Loh, kok itu ada yang nggak pakai baju protokol ya? Kok bajunya bukan baju pesta? Kok bajunya baju yang biasa? Kok bisa begitu? Coba Bapak Ibu perhatikan. Seringkali kita berpikir bahwa orang ini dari awal bajunya udah beda. Ya kan? Tidak. Tafsirannya salah. Kenapa? Karena tidak mungkin dia bisa masuk kalau dia tidak pakai baju pesta. Kenapa? Karena pertanyaannya begini. Ayat 12, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Pertanyaannya bukan, kenapa kamu nggak pakai pakaian pesta? Mengapa kamu nggak pakai pakaian pesta? Nggak begitu. Tapi bagaimana kamu bisa masuk? Artinya apa? Nggak mungkin orang bisa masuk kalau dia tidak pakai pakaian pesta. Lalu apa yang terjadi? Yang namanya pakai jas. Bapak kita ini, penyanyi kita ini, pakai jas. Bapak mulai panas. Bapak kita ini dan ibu kita ini, para sintua, sudah mulai panas, sudah mulai gerah. Pakai AC loh, saya udah mulai gerah. Artinya apa? Ada kemungkinan dia lepas baju itu. Dia lepas baju yang pantas itu, dia pakai baju yang santai. Apakah dia tidak tahu bahwa itu tidak boleh? Tahu. Kenapa? Karena ketika ditanya, mengapa? Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Apa orang itu jawab? Tidak ada jawaban. Ini sama seperti ketika saya masih kecil, lalu saya nyolong uang kakak saya, ibu saya nanya, Yuyun ambil uang Ani,
Saya hanya berani untuk menunduk, nggak berani lihat mata ibu saya. Itu juga yang terjadi pada orang ini. Dia tahu apa yang dia lakukan itu salah. Ini kan yang disebut kategori fasik, orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang yang sudah tahu apa yang harus dilakukan tetapi tidak melakukannya. Artinya apa? Orang ini diundang, orang ini dipilih, orang ini masuk dalam pilihan itu, tetapi ternyata dia melepaskan pilihannya. Dia melepaskan kelayakannya. Itu sama seperti orang Kristen yang menganggap bahwa saya pasti masuk surga. Bapak Ibu Saudara, kalau saya tanya, apakah Bapak Ibu Saudara mati nih, amit-amit, tiba-tiba gempa gitu kan ya? Seperti, atau tiba-tiba entah dari mana, seperti orang-orang sedang lagi berpesta festival musik, lalu tiba-tiba roket dari Palestina, Hamas itu menyerang dan matilah berapa ratus orang itu kan. Siapa yang menduga? Kalau saat ini saya bertanya, ketika itu terjadi, apakah Bapak Ibu Saudara ada di sorga? Siapa yang tidak yakin dia ada di sorga? Kalau dia mati hari ini juga. Puji Tuhan. Tapi itu sok yakin. Dan firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk mencari tahu, apakah memang benar-benar saya ini pantas. Kenapa? Karena orang Yahudi juga berpikir begitu. Orang Farisi dan para imam ini berpikir saya pemilik kunci sorga. Semua orang itu harus belajar dari saya. Lihat saya, kan begitu. Tepok dada, saya pasti di sorga. Lalu Tuhan kasih perumpamaan ini. Woi, jangan GR. Situ berpikir, situ masuk surga, diundang kau berkebaktian aja susah. Pergi gereja aja itu pantat rasanya berat 50 kilo. Padahal beratmu cuma 40 kilo. Apa yang terjadi? Malas. Susah kalau sudah penyakit M ya. Kemana-mana kita naik kereta api. GKP Jemaat Depok itu persis kalau kita mau pergi ke stasiun Depok Lama, itu pasti melewati GKP Jemaat Depok. Kalau di stasiun, karena jalan stasiun. Dan kita sudah terbiasa mendengar suaranya. Tapi suaranya sudah berubah sekarang. Kalau dulu sulit, susah. Sampai datang gereja pun sulit dan susah. Mau ngasih ke persembahan pun paling zaman dulu masih kepeng-kepeng, itu pun sulit dan susah. Apakah kita juga di sini di HKBP seperti itu? Enggak, kita kan jauh dari stasiun ya. Jadi pasti tidak sulit dan tidak susah gitu ya. Itu dia, ketika kita berpikir bahwa saya pasti gitu. Tapi kemudian antara apa yang kita lakukan dengan apa yang kita imani enggak selaras. Itu sama seperti orang yang diundang ini. Mereka pergi, mereka datang, lalu mereka berpikir, oh saya sudah ada di dalam kerajaan Allah, saya sudah pasti selamat, saya ada dalam hadirat Tuhan. No, bajumu enggak cocok. Apa yang kau kenakan? Kemanusiaan lamamu enggak bisa. Kau harus mengenakan kemanusiaan yang baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Gaya pakaiannya udah beda. Gaya pakaiannya bukan egoisnya. Bukan apa kata mama, kata papa, kata istri, kata suami, kata anak, atau kata bos, tapi apa kata Yesus. Itu yang dikenakan. Dan ketika kita berpikir bahwa saya pasti selamat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Hanya orang Bali yang gak bisa mati. Tolong, mereka bisanya mati. Orang Batak pasti mati semuanya. Ya kan? Ada yang bilang mati kan ya. Orang Sunda, Jawa juga sama. Saya Sunda, Jawa, saya janda. Jawa Sunda maksudnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mau mengajak kita sungguh-sungguh merefleksikan diri kita terhadap firman-Nya. Ini firman Tuhan bukan cuma disampaikan kepada para imam dan orang Farisi, tetapi semua yang mendengar, termasuk murid-murid Yesus. Bukankah kita semuanya adalah murid Yesus?
kita adalah Kristen, kita adalah hamba Tuhan. Iya dong. Jangan cuma pendeta yang bilang hamba Tuhan. Karena kalau dia disebut hamba Tuhan, lalu saudara hamba siapa? Hamba iblis. Nggak mau dong. Kita semua ini hamba Tuhan. Tapi mari kita bertanya, sudahkah kita pakai pakaian sebagaimana layaknya hamba Tuhan? Oh sudah, saya pakai toga. Saya sudah pakai toga. Hai, bukankah kita sudah sepakat di awal khotbah bahwa bukan pakaian penampilan luar yang akan menentukan seseorang itu tampak bersih, tampak suci, tampak benar. Tetapi memang apa yang dipikirkannya bersih dan benar. Dan itu terbukti dari setiap kata dan perbuatannya. Dia mengenakan Kristus. Itu yang Rasul Paulus katakan. Dan itu sebabnya maka dikatakan sebab banyak yang dipanggil. Oh iya, kita semua ini dipanggil. Dan itu kan berarti kita dipilih ya. Iya, bisa jadi kita merasa kita dipilih. Tetapi catatannya, ketika kita menanggalkan Kristus dan memakai cara berpikir kita, hitung-hitungan kita, atau emosi kita, maka saat itu kita sedang melepas pakaian pesta itu. Dan ketika Tuhan melihat kita, Dia pasti bertanya, bagaimana mungkin kamu bisa hadir di gereja ini dengan pakaianmu yang kotor itu, hatimu yang kotor itu, pikiranmu yang kotor itu? Enyah kau, keluar kau. Itu sebabnya setiap kali kita mau kebaktian selalu kan pengakuan dosa lebih dulu, bukan nanti di ujung. Kalau orang bertanya kenapa pengakuan dosanya di awal, iya, mawas diri dulu bahwa kita ini orang berdosa, datang sama Tuhan, pakaian boleh rapi, penampilan boleh oke. Tetapi siapa yang tahu isi hati, pikiran kita, yang kita lakukan selama ini di kamar kita yang gelap itu dan sendirian. Tuhan tahu, tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Dan untuk itu maka hari ini, mari jadilah orang yang menerima panggilan, yang memang sudah dipilih dan bertahan dalam pilihan kita. Apapun yang terjadi, bukan apapun minumannya, apapun makanannya. Endorse. Iman kita tetap Yesus. Kita mau dipecat, kita mau dapat promosi, kita mau dihambat, kita mau dibikin lancar, kita mau dipersulit, atau kita berprestasi atau gagal, semuanya kenakan Kristus. Karena dengan begitu, kalau sampai Tuhan datang atau kalau tiba waktunya kita meninggal dan kita tidak tahu kapan itu, Yesus akan bertanya. Atau bukan Yesus bertanya, Yesus akan bilang begini, oh kau hambaku yang baik dan setia, mari masuk, nikmati perjamuan yang sudah kusediakan. Atau bagaimana mungkin kamu bisa masuk ke sini, keluar kamu salah masuk kamar, keluar. Kalau kita berpikir selama ini kita berteriak Tuhan, kita pasti diselamat. Tuhan bilang, lu bukan bilang Tuhan, lu bilang hantu. Tuhan. Lama-lama hantu kan? Gak ada tempat kau. Aku tidak menyukainya. Jangan sampai ada di antara kita yang mengalami pengusiran itu. Sekali kita dipilih, sekali kita dipanggil, sekali kita juga setia kepadanya. NKRI harga, Kristen harga mati juga dong. Jangan NKRI-nya lantang, Kristennya juga harga mati apapun yang terjadi. Ya, para neposo, anak-anak muda, apapun yang terjadi, tetap orang-orang tua sama saja. Kita semua sama-sama jadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan yang begitu baik, terima kasih melalui Kristus kami belajar betapa Engkau mengasihi kami sehingga kami orang-orang yang berdosa ini Engkau panggil dan Engkau pilih untuk menjadi umat-Mu. Engkau memberikan kepada kami pakaian yang baru, pakaian pesta. Dan pakaian itu bukan soal penampilan, bukan soal kulit, tetapi soal isi hati kami, isi pikiran kami, soal keputusan-keputusan kami, soal tingkah laku kami.
yang harusnya kami landasi semua itu sesuai dengan firman-Mu. Kalau selama ini Engkau menemukan betapa kami seringkali memakai lalu melepas, Tuhan, kami mohon ampun-Mu. Tapi biarlah mulai hari ini kami pakai terus pakaian yang baru, manusia baru itu, Kristus, menjadi pakaian kami untuk selama-lamanya. Karena kami tahu kehidupan kami tidak berhenti cuma di bumi ini. Urusan kami bukan cuma soal mencari makan, mencari uang, mencari kenyamanan, atau bahkan kekuasaan dan juga kehormatan. Bukan itu. Urusan kami adalah bagaimana kami boleh layak di hadapan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan bagaimana kami bisa layak adalah ketika kami taat dan setia kepadamu ya Bapa, mengikuti firman-Mu, hidup sesuai kehendak-Mu, bukan seperti bangsa Israel yang ketika ditinggal sebentar saja oleh Musa lalu mereka meninggalkan Tuhan, lalu membuat patung lembu emas. Kami tidak mau melakukan itu. Kami mau Engkaulah satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Kristus, Engkaulah satu-satunya tambatan hati kami yang akan membuat kami rela berkorban apapun demi kemuliaan-Mu. Untuk itu, tolong kami. Ya Roh Kudus, mampukan kami memberlakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Ketika kami melayani jemaat-Mu, ketika kami sedang berkebaktian, bahkan juga ketika kami di rumah, ketika kami sendirian, ketika kami bersama dengan masyarakat, kami hadir sebagai seorang Kristen sejati. Pakaiannya hanya satu, yaitu Kristus. Bukan ego, bukan emosi. Terima kasih Bapa dalam surga untuk firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami semua untuk menyatakan itu semua. Dan kami rindu, kami memuliakan Engkau. Bahkan kami rindu memuliakan-Mu dengan mengingat saudara-saudari kami yang sakit. Dan untuk itu kami berdoa bagi mereka. Dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan, entah di rumah sakit atau di rumah-rumah, kami mohon anugerah-Mu agar Engkau berkenan untuk menyembuhkan mereka semua. Bahkan bila ada di antara kami yang saat ini juga sedang menderita sakit, kami sungguh percaya Engkau adalah Allah yang sama. Ribuan tahun lalu Engkau menyatakan mujizat-Mu di dalam Kristus, maka saat ini juga di dalam nama Yesus Kristus mujizat-Mu nyata, terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya kehendak-Mu itu pasti sempurna. Untuk itu berikanlah kekuatan bagi setiap mereka yang sakit supaya tidak menjadi lemah, karena yakin percaya pada waktu Tuhan, dengan cara Tuhan, pemulihan terjadi. Bukan cuma soal fisik, tetapi juga soal batin yang diperbaharui dari hari ke hari. Bahkan kami berdoa bagi keluarga yang mendampingi, beri kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan yakinkan mereka bahwa jerih lelah mereka untuk merawat saudara mereka yang sakit ini tidak akan sia-sia. Bapa dalam surga, dalam doa ini juga kami turut bersama merasakan duka cita yang dialami oleh keluarga Bapak N. Siburian dan istri untuk kepergian anak Yeskiel Siburian beberapa waktu yang lalu. Tuhan, kami turut berduka. Sebagai orang tua tidak mudah untuk menerima kepergian anak yang sangat dirindukan. Tapi kami percaya Tuhan punya rencana terbaik. Karena itu beri kekuatan kepada mereka. Yakinkan mereka bahwa Yeskiel saat ini senang bersama Tuhan. Dan keluarga akan terus Engkau dampingi sertai. Terima kasih Bapa. Kami serahkan keluarga N. Siburian dan Ibu beserta keluarga besar ada dalam damai sejahtera Tuhan. Saat ini juga kami bersama bersyukur dengan saudara-saudari kami yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahannya di sepanjang tanggal 9 sampai hari ini 15 Oktober. Engkau memberkati mereka semua ya Tuhan, Engkau sertai mereka, Engkau berkati dengan apa yang mereka perlukan agar dapat terus mereka juga salurkan berkat Tuhan itu kepada sesama mereka, Tuhan yang ditinggikan. Bersama pun kami hendak menyerahkan para muda kami ya Tuhan, remaja, anak-anak remaja dan pemuda kami dalam studi, dalam pekerjaan yang baru mereka terima. Tuhan berkati mereka,
dengan daya juang, resiliensi yang sungguh-sungguh teruji dengan mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Sehingga mereka menghasilkan prestasi terbaik, mereka akan bersuka cita, tetapi lebih dari itu mereka mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dan nama Tuhan ditinggikan. Kami bersama berdoa bagi para orang tua agar dapat memenuhi setiap kebutuhan anak-anak mereka dan keluarga mereka dengan sebaik-baiknya. Bahkan ada banyak orang tua yang bukan saja harus memelihara keluarga, anak-anaknya, tetapi juga bahkan orang tuanya, ponakan-ponakannya, atau kerabatnya. Kami mohon Tuhan limpahkan berkat-Mu, sehingga kehadiran umat-Mu ini sungguh menjadi berkat bagi keluarga. Bahkan kami rindu juga bagi gereja dan masyarakat. Sebagai gereja kami mendukung dalam doa ya Bapak rencana rapat para pendeta HKBP yang akan dilakukan di Siborong-Borong. Kiranya Tuhan berkenan memberkati supaya tidak ada yang jatuh sakit, tidak ada yang tertimpa bencana atau duka, sehingga semua pendeta boleh hadir. Ribuan orang hamba-hamba Tuhan ini kiranya mendapat pencerahan melalui rapat ini dan dimampukan untuk kembali ke tempat masing-masing dengan daya juang untuk melayani lebih besar lagi. Kerinduan untuk melakukan yang terbaik lebih meluap lagi. Kami serahkan para hamba-Mu ini kepadamu ya Bapa. Demikian pun para hamba Tuhan yang ada di gereja-Mu ini, kiranya Engkau berkenan memberkati kedua pendeta jemaat dengan para sintua, termasuk juga komisi-komisi, termasuk juga panitia, khususnya panitia Natal yang baru terbentuk. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, sehingga setiap pelayan ini mampu bersinergi untuk bersatu hati, bersatu jiwa, satu pikiran, satu tujuan, memuliakan Tuhan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di jemaat-Mu ini. Berkati ya Tuhan, sertai dalam kehidupan pribadi mereka juga. Dan biarlah setiap program boleh diberkati Tuhan untuk membawa jemaat-Mu semakin mengenal Kristus, semakin berakar di dalam Kristus, semakin bertumbuh dan menghasilkan buah yang menjadi berkat bagi masyarakat sekitar di mana jemaat-Mu ini berada. Allah Bapa di surga, dalam doa ini kami hendak menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Perbedaan begitu banyak, tetapi kami percaya dengan kasih Tuhan dan kami hadir sebagai gereja-Mu, membawa kasih Tuhan itu menyebarkan virus cinta kepada sesama kami, maka perpecahan dapat diatasi, bahkan dicegah. Oleh karena itu berkatilah gereja-gereja-Mu di lingkup Persekutuan Gereja Indonesia Kota Depok, atau bahkan se-Jawa Barat, bahkan se-Indonesia. Berkatilah kami agar kami dapat melakukan tugas kami, menjadi saksi dan melayani jemaat-Mu. Bahkan persekutuan kami menjadi teladan bagi sesama kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi kehidupan bangsa-bangsa di dunia yang kami prihatin karena muncul lagi peperangan baru. Setelah Ukraina dan juga Rusia yang belum berakhir, Israel dan Hamas yang menyeret bangsa-bangsa lain juga. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu, kami mohon anugerah-Mu, kemurahan-Mu untuk mendamaikan, untuk menghentikan peperangan ini. Karena banyak anak, banyak perempuan, lansia, banyak anak muda, dan banyak tentara yang juga mati sia-sia. Kami prihatin ya Bapa, kami sedih Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu Bapa untuk menghentikan peperangan di bumi ini. Tapi jika Engkau punya rencana di balik semua ini, tolong ingatkan kami bahwa itu semua ada di dalam Alkitab, dinubuatkan. Bahwa pada akhir zaman bencana-bencana akan lebih dahsyat. Kebencian akan menjadi semakin masif dan peperangan terjadi di mana-mana. Tuhan, kami diingatkan untuk siap menghadapi itu semua dan mampukan kami untuk bisa menyatakan kasih Tuhan dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan perdamaian dunia ke dalam kasih-Mu. Inilah semua doa syafaat kami. Tidak semua hal dapat kami utarakan dalam doa kami ini. Tapi Engkau tahu persis apa yang kami takutkan, kami khawatirkan.
Apa yang kami rindukan, kami inginkan, dan kami butuhkan, kami yakin Tuhan sediakan yang terbaik bagi kami semua. Dengan iman kepadamu ya Bapa, hanya melalui Yesus Kristus, kami naikkan syafaat ini dan kami percaya jawaban doa Tuhan sudah sediakan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Umat Tuhan, mari bersama kita naikkan pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 516 sambil kita memberikan persembahan yang kedua. Yesus memanggil, dengarlah, Dia memanggil, ya
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah juga hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dan bawalah berkat Tuhan, terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.